Bai Ziming. 30 juta saja kamu tidak bisa keluarkan. Pantas saja menikahiku. Bai Ziming, kamu sudah 5 tahun tidak bayar sewa. Nak, aku tinggalkan warisan untukmu. Halo Bapak Bai Ziming. Saya manajer bank ayahmu yang meminta saya. Ayahku sudah meninggal lebih dari setahun. Bohongmu itu perlu diselidiki dulu. Tunggu dulu Tuan Bai, ayahmu meninggalkan warisan untukmu. Saya sudah sering lihat tipuan seperti ini. Baiklah, berapa yang harus saya bayar? Untuk mendapatkan warisan ini, 1.000. Anda tidak perlu bayar, malah Anda perlu menghabiskan 10 miliar dalam sebulan. Baru bisa dapat warisan 100 miliar. Sekarang penipuan tidak lihat target ya. 100 miliar. Sekarang di kantongku. Bahkan 200 yuan pun tidak ada. Masih bisa menipuku. Alipay menerima 1 miliar yuan. Sepuluh 100.000 juta 1 miliar. Aku. Benar-benar 1 miliar. Haha, banyak sekali. Hahaha, 1 miliar. Hahaha. Apa aku tidak tertipu ya? Coba transfer 100 yuan ke Xiaoqian dulu. Halo MA, tadi ada yang telepon transfer 1 miliar. Katanya kalau habiskan dalam sebulan aku bisa dapat warisan 100 miliar. Benar tidak ya MA? Ayahmu ketua direktur grup Shengye. Dirahasiakan, takut kamu jadi nakal. Soal 100 miliar kurang dikit ya. Grup Shengye itu grup yang bernilai triliunannya. Hahaha, halo. MA. Aku jadi anak orang kaya nih, haha. Halo. Tidak menyangka ya. Berpakaian seperti ini masih dikenali. Inikah pancaran kekayaan? 100 miliar tidak kira ayahku. Sebegitu kayanya tahun ini harus kubakar. Banyak uang kertas untukmu, habiskan 1 miliar dalam sebulan. Waktu terlalu singkat. Siapa ini? Bukankah ini pacar sampah Bai Ziming? Xiaoqian, kamu datang, aku punya kabar baik untukmu. Kebetulan aku juga punya kabar baik. Beritahu kamu putus. Haha. Xiaoqian, kamu bercandakan. Kamu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada 100.000 enggak? Mana pantas sama aku. Tapi aku punya 1 miliar, bukan 1 triliun. Hahaha, Bai Ziming. Karena aku mau putus sama kamu. Otak kamu kena gangguannya. 1 triliun kamu berani banget mikir. Tapi aku. Oh, kayaknya juga udah transfer. 100.000 ya? Kayak ngasih ke pengemis. Tas aku aja harganya jutaan. Jangan halangi jalan Xiaoqian, kamu nggak tahu. Kamu kehilangan apa? Cuma tas doang. Kalau aku mau, aku bisa beli gedung ini.
1 miliar. Bayar dulu ke Dong Xiaojie baru ngomong. Kak Dong. Kak Dong juga yang gak ganti tempat sembunyi. Kalau ketahuan orang jahat gimana? Bukan aku suruh kamu datang sore ini, kamu datang sekarang buat apa? Bukan aku bukan mau. Bayar sewa aku mau lihat kamu mandi bukan aku mau bayar sewa. Pergi sana. Oke. Ini apaan sih tapi ngomong-ngomong. Kak Dong lumayan besar. Kamu bilang apa yang besar? Ah enggak aku. Aku bilang matahari hari ini lumayan besar. Oh makasih Kak Dong. Cari aku buat apa? Oh iya aku hari ini mau bayar sewa. Kasih kode pembayaranmu aku transfer. Sewa duit dari mana? Dari rumah seharusnya. Bukan aku ngomong kamu udah berapa umur, masih minta duit ke rumah. Kamu udah ngutang 5 tahun sewa nggak apa-apa deh sekarang. Bukan Bu Dong kamu salah paham. Ini warisan yang ditinggalkan ayahku untukku. Warisan. Iya pagi ini. Baru saja dapat kabar ayahku meninggalkan. Warisan 100 miliar begitu uangnya masuk. Aku langsung datang mencari kamu. 100 miliar. Kamu langsung bilang begitu ke aku. Ah kalau Bu Dong percaya sama aku. Maka aku juga nggak ada alasan buat nggak percaya sama Bu Dong. Bukan maksudku Bai Ziming kamu ini bisa aja bercanda. Seorang CEO perusahaan publik seperti aku nggak sampai selevel kamu bohongnya. Cari alasan yang masuk akal dong. Nggak Bu Dong aku nggak bohong sama kamu. Aku beneran pagi ini dapat kabar aku bahkan. Oke. Apa sih yang sebenarnya terjadi Bu Dong? Aku ada urusan di perusahaan mau selesaikan dulu. Bu Dong bawa aku dong. Kita berdua pergi siapa tahu bisa bantu kamu. Aku tahu kamu peduli sama aku. Nggak apa-apa aku bisa handle sendiri. Bu Dong aku beneran bisa bantu kamu. Aku bilang Bai Ziming kalau ada apa-apa. Biar aku yang handle dulu kamu diam aja. Bai Ziming HMPH. Kamu nggak malu ya? Kan sudah ku jelaskan. Kamu sekarang nggak pantas sama aku. Ngomong apa sih? Ini pacar baruku. Zhao Wenhai. Bukan level sama kamu yang sampah ini. Hei, kamu mantan pacarnya Kian-Kian ya? Yang miskin itu kan? Lihat deh pakaianmu nggak sampai 200 ribu ya. Aku kasih tahu ya. Anjingku aja nggak mau pakai barang kayak gitu. Punya uang itu nggak istimewa. Kayak cuma kamu aja yang punya. Hahaha. Kamu punya uang punya apa sih? Mau nggak aku kasih 200 ribu? Mr. Bai. Aku manajer ban pribadi kamu panggil aku Lihang saja. Halo ini uangku. Ada masalah apa? Tidak Anda salah paham karena Anda di ban kami. Menyimpan jumlah dana yang cukup besar, jadi saya kemari. Eudaimania untuk memastikan masalah dana Anda dan juga. Hahaha Bai Ziming. Kamu benar-benar mengeluarkan banyak uang demi gengsi. Aktor mana yang kamu sewa aktingnya lumayan juga.
Apa urusanmu? Kalau kamu tidak memikirkan masa lalu kita, maka saya juga tidak ingin banyak bicara denganmu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tuan Bai siapa ini? Mantan pacar saya. Tuan Bai mantan pacar Anda ini. Benar-benar buta. Bicara apa sih? Cuma aktor yang baru muncul apa sih? Saya Manajer Bang Jiuso, tolong bicara Anda. Jaga kebersihan Tuan Bai baik hati. Bukan berarti saya bisa mentolerir ketidaksopanan Anda. Bang Juzho ah. Bahkan belum pernah dengar. Kayaknya sih. Ban kecil yang tidak terkenal. Kamu siapa? Dia pacar saya sekarang. Zhao Wenhai Gongzi. Gongzi Zhao ini bekerja di Bank Nanshan, salah satu dari 4 bank besar. Asetnya mencapai jutaan, mana bisa dibandingkan dengan sampah ini. Hahaha Ngomong apa sih Kamu manajer ban kecil. Percaya tidak percaya, satu telepon dari saya bisa membuat kamu dipecat. Mengejek ya, saya malah ingin melihat. Lumayan juga ya, baik. Halo manajer Chen, saya Wenhai, begini saya sekarang di sini. Ada manajer kecil yang tidak terkenal. Dia ini bicara senaknya. Sama sekali tidak menghormati. Anda sebagai manajer Bank Nanshan, berikan teleponnya pada saya manajer Chen. Anak ini kayaknya mendengar nama Anda jadi takut sekarang. Kayaknya mau minta maaf pada Anda. Dengarkan ya. Anak baik-baik minta maaf ya, siapa tahu saya baik hati bisa bilang ke manajer Chen untuk membela kamu. Chen Gang ya kamu. Saya Li Hang, ternyata Direktur Li. Ada yang bisa saya bantu? Jangan sebut saya direktur. Saya cuma manajer kecil di ban kecil. Siapa yang tidak tahu Ban Jiuso? Adalah ban top dunia. Kalau kamu ban kecil, kami bahkan tidak ada apa-apanya. Klien ban kamu baru saja tidak hanya mencabut jabatan saya, tapi juga menghina VIP paling berharga kami. Zhao Wenhai, kamu berani mengganggu tamu kehormatan Ban Jiuso. Kayaknya kamu sudah bosan hidup mulai sekarang. Bank Nanshan kami tidak akan ada hubungan lagi dengan keluarga Zhao. Semua kerjasama dihentikan. Bukan manajer Chen. Kamu mau untuk Ban Jiuso ini menyinggung keluarga Zhao, kami keluarga Zhao. Keluarga Zhao kamu tidak ada apa-apanya, bisa disebut tamu kehormatan oleh Direktur Li. Simpanan pribadi minimal harus di atas 10 miliar. Keluarga Zhao, kamu mau mati saya tidak menghalangi. Jangan libatkan Bank Nanshan kami. Tidak mungkin, dia cuma sampah pekerja, mana ada aset 10 miliar. Uang saya berapa, apa hubungannya dengan kamu? Kita sudah putus. Kamu, Pergi, kamu diam saja. Kalau bukan karena kamu, saya bisa menyinggung Bank Nanshan. Tuan Zhao, dengarkan penjelasan saya. Pergi, jelaskan apa pergi. Hahaha, Tuan Bai. Bukan Tuan Muda Bai. Barusan salah saya yang bermasalah. Semua karena Xiaoqian itu, dia yang merayu saya. Dia yang mempengaruhi saya, sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhao. Anda orang besar, jangan hentikan kerjasama kami dengan Bank Nanshan. Sejujurnya kami hanya, tolong jangan ganggu Tuan Bai. Bukan. Tidak manajer Li, keluarga Zhao ya. Saya akan datang sendiri ke keluarga Zhao dan bicara dengan kepala keluarga kamu. Bukan. Saya bilang Bai Ziming, kapan kamu ada hubungan dengan Bang Juzho? Saya tidak peduli dengan kamu, saya cuma penasaran. Bukankah aku sudah bilang padamu? Tentang urusan 100 miliar itu. Siapa yang percaya kalau kamu tidak mau bilang? Aku juga tidak mau dengar meskipun kamu paksa bilang. Aku tetap tidak mau dengar. Bai Ziming, aku bilang aku tidak mau dengar. Baik, aku mengerti Bukaka. Kalau kamu tidak mau dengar, aku tidak akan bilang. Pantas saja kamu putus dengan pacarmu. Selamat pagi Presiden. Anda akhirnya datang. Sebelumnya utusan dari perusahaan Yun Cheng datang menagih hutang. Mereka membawa banyak barang perusahaan, tidak bisa dihentikan. Baik, mari kita bicara di dalam. Baik. Jadi berapa hutang Bukaka ke perusahaan itu? Lebih dari 10 juta sebenarnya, dana kita cukup. Semua karena Kyun Cheng si bajingan itu menjebak Presiden.
Semua dana diinvestasikan, menyebabkan kekurangan arus kas. Kenapa kamu tanya ini? 10 juta ya. Aku akan menelepon. Orang ini ada masalah, ya kenapa buka bawa orang seperti ini ke perusahaan? Hey Meneer Lee, ini Bai Ziming. Transfer 10 juta ke akun Dong Xiaojie. Hei Presiden, sebenarnya aku ingin. Apa? Hutang bukankah aku sudah melunasinya? Oh ya, siapa namamu? Aku Yao Xiang, manajer umum perusahaan ini. Kamu sudah melunasi dananya. Kamu bercanda, itu 10 juta. Aku benar-benar punya 10 juta. Kamu ini. SST. Jangan bilang siapa-siapa, aku yang melunasi. Kenapa? Karena kalau buka tahu aku yang membantu, dia pasti akan berusaha melunasiku. Sekali dia melakukan sesuatu yang emosinya tidak terkontrol, itu tidak baik lagi pula. Dulu saat aku dalam keadaan emosi rendah, dia juga banyak membantuku, aku tidak ingin dia kesulitan karena hal ini. Karakter presiden kita. Memang begitu, tapi perusahaan Yun Cheng kali ini sepertinya ingin mengunci dana presiden, lalu membuat perusahaan bangkrut agar mereka bisa membelinya. Di bawah mereka 10 juta ini meskipun memecahkan masalah yang mendesak, tapi masih jauh dari cukup. Apakah uang bisa menyelesaikannya? Tentu saja bisa. Asalkan dana yang cukup. Tidak hanya bisa meredakan masalah yang mendesak, tapi juga bisa membalikkan keadaan, langsung membuat saham perusahaan Yun Cheng dijual pendek. Wah, itu bagus sekali. Kebetulan kamu bawa aku ikut, kita selesaikan masalah ini. Langsung pergi. Kamu bisa. Itu kan perusahaan yang sudah go public. Kamu mau membuat saham mereka dijual pendek. Paling tidak butuh 1 miliar. Kamu meremehkanku, 1 miliar aku. Hehe. Yao Xiang, kamu masih ngapain? Aku datang. Manajer Yao, sekarang ada perusahaan mana yang mau memberikan pinjaman untuk kita? Oh, masalah dana Pak Direktur, kamu tenang saja. Sudah diatasi oleh Pak seorang. Pak Bai sudah membantu kamu menyelesaikannya. Bai Ziming, kamu tidak enak badan. Aduh. Aku tidak apa-apa, Pak Bai. Pak Bai yang mana? Aku juga tidak tahu. Mungkin. Kenalan lama kamu. Kenalan lama aku. Tapi di antara direktur yang aku kenal tidak ada yang bernama Bai. Di sekitarku cuma Bai Ziming. Mungkin kenalan lama Jidong. Mungkin juga. Haha, kamu lihat orang penting seperti kamu mudah lupa ikut berbagai pertemuan besar kecil. Lupa nama orang itu wajar. Benarkah? Benar. Kamu harus cari tahu dengan jelas. Kita tidak boleh berhutang budi. Benar. Aku dan manajer Yao masih ada urusan, kami pergi dulu. Tunggu dulu. Bai Ziming, kapan kamu jadi begitu akrab dengan Yao Xiang? WK. Kita sudah kenal sejak lama. Dulu kita pernah ke toilet bareng. Dia lihat aku gagah perkasa. Menembus langit, dia merasa tak ada apa-apanya. Lalu dia minta nomor WeChat-ku. Kita saling kenal sedikit-sedikit. Ngobrol-ngobrol, lama-lama jadi akrab. Hahaha, iya. Setiap hari nggak ada kerjaan, beneran cepat pergi cepat balik ya. Minggu depan manajer masih ada urusan. Oke. Hahaha, aduh Pak Z. Bisa kasih tahu saya, apa itu gagah perkasa? Menembus langit. Dan bikin orang iri. Haha, kamu salah dengar. Kamu ngomong sembarangan. Kamu menghina saya. Aduh saya. Seri. Aduh.
Jalan Tian Dong No 5. Di sini ya. Kalau gitu masuk aja. Wah, saya kira siapa? Ini bukan Pak You Xiang. Datang buat bayar utang ya. Kidahai jangan pura-pura deh. Kalau bukan karena pamannya Kyun Cheng kamu bisa jadi CEO di sini. Itu bukan urusanmu. Kalau perusahaanmu nggak bisa bayar hari ini, kamu jangan harap bisa keluar dari sini. Keji tak tahu malu. Kidahai jangan keterlaluan. Keji ngomong apa sih? Jangan lupa kita punya kontrak yang sah, kontrak ini juga ada tanda tangan asli CEO kalian. Bahkan kalau sampai ke pengadilan juga nggak bersalah. Lagi pula sekarang kalian juga nggak punya uang sebanyak itu. Saya ingat CEO kalian cantik ya. Kalau dia mau temani pagi semalam. Coba hina lagi kakak saya dong. Anak siapa ini berani mukul saya? Awalnya saya masih ragu. Sekarang saya putuskan kalau saya nggak bubarkan perusahaan ini. Saya nggak pantas punya uang di kartu ini. Cih, Kalian tunggu saja. Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Pergi sana. kau memang punya selera ya? Kau ini siapa sih? Aku bilang pergi tidak dengar ya? Kalau begitu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bai Ziming, orang yang kau jebak itu. Teman Dong Bing. Dong Bing. Dia menyuruhmu untuk membayar utang ya? Haha. Yang tidak kusangka Dong Bing malah mengirim anak kecil seperti kamu. Aku bukan untuk membayar utang. Tidak bayar utang, lalu untuk apa kau datang? Aku datang untuk menghitung. Utangmu menjebak Kak Dong. Menghitung utang? Kau ini siapa? Kontrak itu ditandatangani oleh Dong Bing sendiri. Hitam di atas putih. Aku tidak memaksanya, mana ada menjebak? Apa yang sebenarnya terjadi kau sendiri yang tahu. Soal uang. Bukankah kau ingin mengandalkan uang Kak Dong untuk meningkatkan nilai perusahaanmu? Keinginanmu itu mungkin akan gagal. Hanya dengan kamu ingin mengambil uang kembali, kau harus punya kemampuan itu. Tapi aku bukan orang jahat. Kau pulang dan bilang ke Dong Bing. Asal dia mau tidur denganku semalam. Semuanya bisa dibicarakan. Hahaha kau. Tertawa saja terus tertawa. Sebentar lagi kau tidak akan bisa tertawa lagi. Hanya dengan kamu? Hei Manajer Lee. Dalam 1 jam, jual saham perusahaan Yun Cheng. Kembalikan saham perusahaan Hui Bing ke posisi semula. Hahaha kau pikir kau siapa? Dalam 1 jam jual saham perusahaanku? Tidak takut angin besar lidahmu terkilir. Anak kecil pulang saja minum susu. Dunia orang dewasa tidak menyambutmu. Paman. Orang-orang ini tidak hanya bicara besar di perusahaan kita, tapi juga memukulku. Aku pasti akan membuat mereka membayar. Berani-beraninya memukul orang, kuku katakan padamu. Tanpa 1 juta kau siap-siap masuk penjara saja. Kamu. 1 juta aku berani kasih. Berani ambil nggak? Kamu menghina aku ya? Kenapa nggak berani ambil? Nggak tahu terima kasih. Kamu pikir Ki Ku Cheng itu orang yang mudah ditaklukkan? Hei. Apa ada yang short selling? Perusahaan kita. 3 menit hilang 5 juta. Apa yang terjadi? Baru 5 juta udah nggak kuat. Masih ada yang lebih seru nih. Kamu. Tentu saja aku. Nggak nyangka kamu lumayan juga.
Tapi kamu masih belum selevel. Mau short selling saham perusahaan aku? Setidaknya kamu harus punya 100 juta bocah. Punya uang sebanyak itu nggak? Ya kita lihat saja nanti. Presiden Qi. Perusahaan kita hampir bangkrut. Apa ulangi sekali lagi? Perusahaan kita akan bangkrut. Benar-benar akan bangkrut. Nggak mungkin aku kok bisa bangkrut paman. Bagaimana mungkin? Aku benar-benar bangkrut. Baiklah. Baiklah. Presiden buy perusahaan presiden. Kapitalisasi pasarnya naik 50 juta. Lebih tinggi 5 kali lipat dari sebelumnya hahaha. Nggak mungkin bikin perusahaan aku bangkrut. Kapitalisasi pasar perusahaan Dongbing naik 5 kali lipat. Kamu setidaknya harus punya 200 juta. Kamu siapa sebenarnya? Nama aku Bai Ziming kalau kamu sama kakak aku. Cuma bisnis biasa aku nggak akan ikut campur. Tapi kamu main belakang. Dan menghina kakak aku. Aku nggak akan biarkan kamu begitu saja. Kamu baik-baik saja deh. Bai Ziming Presiden Bai. Aku minta maaf ini salah aku. Aku nggak seharusnya nargetin Dongbing, juga nggak seharusnya menghina kamu. Anggap saja aku angin lalu. Aku punya keluarga yang harus diurus. Semua mengandalkan perusahaan ini. Saya tidak bisa kehilangan perusahaan ini Anda. Anda biarkan saya tidak akan menargetkan Dongbing lagi. Saya ingat Anda pernah mengatakan satu hal kepada saya. Sekarang saya kembalikan semuanya kepada Anda. Anda ingin mengambil kembali perusahaan. Apakah Anda Kyun Cheng punya kemampuan ini? Hahehe. CEO Bai hahaha. Xiao Yo, mari kita beritahu Dong Xiao Jie tentang hal ini. Jangan biarkan dia khawatir. Aduh. Panggil saya Xiao You saja hahaha itu. Saya akan menelepon Presiden Direktur. Inikah rasanya punya uang? Hei CEO Bai. Ayo pergi. Hahaha. Hei Xiao Bai, saya punya kabar baik untukmu. Masalah utang perusahaan sudah selesai. Haha, kakak selamat ya. Sebenarnya saya sudah memikirkan cara menyelesaikannya, tapi rencana belum sempat dilaksanakan. Oh ya, kamu di mana? Kakak senang hari ini. Saya traktir makan. Haha, baiklah. Oh itu. Saya akan memesan hotel sekarang. Kakak yang traktir, mana bisa kamu yang bayar. Hotel Fu Hai Tian lantai 3, kamu tunggu dulu ya. Saya akan bersiap-siap dan segera datang. Oh baik, hei Xiao Yo. Hotel Fu Hai Yun Tian itu di mana? Oh Fu Hai Yun Tian ya. Tidak jauh dari sini di depan sana. Mau saya antar? Hahaha, kalau tidak jauh. Saya akan jalan sendiri saja. CEO Bai, hati-hati di jalan haha. Wah Bai Ziming Ci. Kenapa kamu lagi? Untuk mengejar saya kamu benar-benar tidak bisa lepas ya. Saya beritahu kamu kita sudah putus. Kalimat itu seharusnya saya yang katakan padamu, kenapa kamu ada di mana-mana. Cih, kamu cuma pekerja rendahan. Dari mana aset ratusan miliar menurut saya? Kamu cuma tidak tahu dari mana mendengarnya. Nama Mener Bang Jiuyo. Lalu menyewa aktor untuk menipu. Hei Xiao Qian, kamu sudah gila ya? Bisa nggak kamu luangin waktu buat periksa ke rumah sakit buat cek kecerdasanmu? Sayang. Ini tuh yang dulu kamu bilang dari ujung kepala sampai kaki. Nggak ada duit 200 ribu mantan pacar miskin itu ya? Iya dong sayang, orang ini tuh. Orang miskin pikiran pendek. Nggak cuma nempel terus sama aku. Dulu buat gengsi sampai nyewa aktor segala. Sayang? Pacar barumu. Diam deh, siapa sih Zhao Wenhai? Yang bener itu Tuan San, pacarku Tuan San. Jangan dengerin dia ngomong sembarangan, aku sama si itu. Cuma teman biasa aja. Hahaha, nggak nyangka. Lo punya bakat ngasih teh ya? Dasar sampah, gue ngingetin lo ya. Gue nggak peduli lo sama Kian-Kian ada masalah apa dulu. Tapi sekarang Kian-Kian itu pacar gue. Gue minta lo sekarang pergi dari sini. Gue makan di sini, lo ngapain ngurusin? Hahaha, mungkin lo si miskin ini. Nggak tahu kalau gue manajer hotel ini, ya percaya nggak? Gue cuma perlu ngomong satu kata buat usir Xiao lo. Qian. Kenapa seleramu malah turun ya? Kok bisa pacaran sama manajer lobby? Lo ngerti apa sih sini tuh? Hotel Fu Hai Yun Tian. Salah satu hotel top 10 di dunia. Makan di sini.
Minimal 100.000 perak. Lo si sampah ini mampu bayar nggak? Segitu mahalnya. Lo si kampungan ini. Pantas duduk di sini cepetan pergi. Jangan bikin kakak dong keluar duit barang. Sekarang gue sebagai manajer perintahkan lo. Cepatan pergi dari sini. Kalau gue nggak mau gimana? Hah? Ya jangan salahin gue kalau gue usir lo satpam. Ribut-ribut ada apa sih? Manajer Wu tadi ada orang bikin onar di hotel. Gue lagi usir dia lo siapa? Berani bikin onar di hotel Fu Hai Yun Tian gue. Gue cuma mau makan kok dibilang bikin onar. Lo ini bisa makan di sini. Lo mampu bayar satu menu aja nggak? Lihatlah ini kualitas manajer lobby kalian. Bicara apa sih? Prosedur pelatihan masuk kerja sudah lupa ya? Maafkan saya atas perilakunya. Tapi sebenarnya, hotel kami memang ada proses verifikasi aset. Anda perlu verifikasi aset dulu baru bisa makan di sini. Kalau saya tidak mau. Maka saya terpaksa meminta Anda untuk pergi. Kalau saya beli hotel ini gimana? Hahaha. Beli Pak. Hotel Fu Hai Yun Tian kami. Untuk membelinya setidaknya butuh 500 juta. Anda pikir saya tidak bisa beli? Walaupun tidak bermaksud meremehkan Anda. Tapi memang begitu pikiran saya. Hahaha. Baik, kalian tunggu saja. Halo manajer Lee. Saya ingin beli hotel apa namanya? Fu Hai Yun Tian. Oh baik, Anda urus saja. Manajer Lee ini efisiensi kerjanya cukup cepat. Aduh. Kamu pura-pura hebat apa sih telepon saja? Bisa beli hotel kalau saya telepon. Apakah saya bisa jadi orang terkaya di dunia? Hahaha. Bai Ziming, tanpa saya kamu bukan siapa-siapa. Tidak menyangka demi gengsi. Bisa mengeluarkan kebohongan yang begitu rendah. Kamu benar-benar membuat saya kecewa. Sepertinya Anda tidak perlu bercanda. Direktur. Apa saham hotel kami? Sudah dibeli sepenuhnya. Itu direktur. Nama orang yang membeli hotel kita siapa ya? Anda ini. Boleh tahu nama Anda? Saya adalah Bai Ziming. Apa? Sekarang saya bisa makan di hotel ini kan? Bisa sekarang semua Fu Hai Yun Tian di seluruh negeri. Adalah milik Anda, mau makan di mana saja bisa. Mau makan bagaimana saja. Bagus, waktu saya terlalu sempit. Tidak ada waktu, maka aku akan menyerahkan manajemen hotel ini kepadamu, oke? Maksudmu? Apa kamu tidak mau? Mau Tuan Zi, bukan. Tuan Bai, urusan ini, serahkan padaku, pasti akan membuatmu puas. Kalau begitu mulailah dari manajemen staf internal hotel. Hotel adalah tempat untuk makan, minum, menginap, dan bepergian. Siapa saja bisa masuk. Orang-orang yang memandang rendah orang lain seperti ini, kamu tangani sendiri. Aku mengerti. San Fu, kamu dipecat Tuan Wu Hei. Jangan panggil aku Tuan Wu, Tuan Bai. Baru saja membeli semua saham Fu Hai Yun Tian milikku. Sekarang dia adalah ketua direksi Fu Hai Yun Tian. Tuan Bai, Direktur Bai. Tuan Bai yang terhormat, tadi aku salah memandang rendah orang lain. Mohen Empionela Castle hamba ini. Anggap saja aku udara lalu bebaskan aku. Sebentar lagi aku punya tamu penting. Saat menyajikan hidangan nanti buatlah lebih baik sedikit. Baik Tuan Bai. Hei, hahaha, jangan panggil aku Tuan Bai, terlalu formal, aku tidak terbiasa. Panggil aku Tuan Bai saja. Tuan Bai, San Fu, semua ini adalah kesalahanmu sendiri. Tuan Bai akan makan. Jangan ganggu Tuan Bai, cepat pergi. Bukan. Semuanya karena dia. Semua ini gara-gara dia menyuruhku untuk melawan Tuan Bai. Omong kosong Ziming, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku hanya ingin mengujimu. Dasar brengsek kalian berdua, tunggu saja. Ziming, aku tahu kamu masih mencintaiku kan? Dulu aku putus denganmu untuk melihat kesungguhanmu. Aku salah, mari kita bersatu kembali, oke? Tidak, oke? Lepaskan cepat. Tidak lepaskan, aku tahu kamu masih mencintaiku. Setelah bertahun-tahun memiliki hubungan, bagaimana mungkin kamu tega putus denganku ya Ziming? Lepaskan Bai Ziming. Kakak dong, kau datang. Sekarang aku adalah pacar Bai Ziming, harap hormati dirimu sendiri. Tidak mungkin Ziming. Kamu sengaja mengujiku. Kamu membohongiku kan? Tidak, dia benar-benar pacarku. Bukan katamu sendiri yang meremehkan penampilannya yang miskin, tidak cocok denganmu kan? Tanpa ragu meninggalkannya, malah mencari orang untuk mengejeknya. Kenapa sekarang menyesal sudah terlambat? Tanpa aku? Aku mau makan. Tolong keluarkan orang yang tidak berkepentingan. Jangan ganggu aku dan pacarku makan. Baik.
Simi. Cepat pergi, pergi, pergi. Aku. Cepat pergi. Simi. Cepat pergi. Hei kakak dong aku kakak dong aku kakak dong aku kakak dong aku. Aku tadi cuma bantu kamu keluar dari situasi sulit. Tidak ada perasaan baik sama sekali padamu. Benar-benar tidak ada, jangan salah paham. Pak Bai, apakah perlu disajikan makanan? Ah iya cepat sajikan. Kakak dong sudah capek seharian, jangan sampai dia kelaparan. Baik. Iya kakak hari ini senang. Mau makan apa terserah kakak yang traktir. Hahaha baik-baik. Pak Wu ya bayar. Untuk konsumsi Anda dan Pak Bai sudah bayar. Anak nakal bilang aku yang bayar. Oh iya Pak Bai. Sudah menyiapkan kamar di lantai atas. Adalah suite presiden dengan spesifikasi tertinggi di hotel kami. Apakah perlu diperiksa? Menyiapkan kamar. Siapa yang mau menyiapkan kamar dengannya anak nakal ini? Aku belum siap. Dia bahkan belum bilang sama aku. Kakak dong kenapa? Pak Bai, suite presiden sudah siap. Bagaimana kalau aku bawa kalian berdua ke atas dulu? Kamarnya sudah siap kapan ya Tunggu kamu menyiapkan kamar untuk kami berdua. Aku bukan itu maksudnya aku. Kakak dong bukan itu maksudku. Aku tidak. Mungkin Pak Bai tidak suka. Suite presiden terlalu mencolok. Ya lihat pakaian Pak Bai sepertinya bukan tipe yang suka boros mengerti. Saya mengerti Tuan Bai boros. Memang itu masalah saya. Ah apa sih boros-borosnya? Saya paham begini Tuan Bai. Saya akan mengganti kamar untuk kalian dengan yang biasa. Tenang tanpa izin saya. Pasti tidak ada yang akan mengganggu kalian berdua. Saya tidak. Saya tidak berpikir begitu Kak dong. Kamu mau kemana? Bos Bai. Kak dong kamu mau kemana? Saya naik di sini banyak orang, kamu tidak malu, saya malu. Anak perempuan kan biasanya malu-malu. Saya paham. Kartu kamar untuk kalian berdua. Saya tidak akan mengganggu kalian lagi, semoga hidup kalian menyenangkan. Kak dong saya. Kenapa masih diam, cepat buka pintu, dingin sekali. Saya peringatkan kamu, saya hanya tidak ingin orang lain melihat saya dipermalukan, jangan berpikir macam-macam. Oh saya tidak berpikir macam-macam. Saya yakin kamu tidak berani berpikir macam-macam. Saya mandi dulu, jangan mengintip. Ah kamu ini hewan, kamu berpikir apa? Kenapa bisa menginap dengan Kak Dong? Ah saya tidak pernah bilang begitu. Mungkinkah Wu Qian salah paham? Ah ini bagaimana? Biar saja mengalir. Tapi kok tidak bisa mengalir begitu saja? Saya manfaatkan kesempatan ini untuk mengungkapkan perasaan ke Kak Dong. Kalau dia menganggap saya playboy bagaimana? Kak Dong lebih tua 1 tahun dari saya. Dan dia cantik, tubuhnya juga bagus. Kalau jadi pacar. Ah saya ini sedang berpikir apa? Bai Ziming, kamu pikir kamu punya uang? Kak Dong bisa suka sama kamu. Ngomong apa sih? Kak Dong kamu terlalu cantik. Tidak kamu terlalu cantik, Kak Dong saya bukan itu maksudnya. Banyak omong. Kamu sudah jalan seharian tidak mandi. Saya mandi sekarang.
Kamu mau apa? Kak dong saya bukan itu maksudnya. Apa ini ada apa yang menekan saya? Kak Ji aku nggak sengaja. Kak Ji. Kamu cantik banget. Mau ngomong apa? Kak Ji. Mau jadi pacar aku nggak? Iu siapa mau jadi pacar kamu? Kak Ji maaf aku terlalu buru-buru. Aku nggak seharusnya nggak sopan gini. Kak Jie kamu ngapain sih? Sekarang kamu bangun aku nggak mau kelihatan. Kan udah pernah lihat. Kamu ngomong apa? Nggak bukan. Aku nggak peduli kamu harus bertanggung jawab sama aku. Ah, Apaan sih? Emang kamu nggak suka aku lebih tua? Atau kamu mau cari pacar yang lebih muda? nggak aku bukan itu maksudnya. Aku cuma nggak nyangka. Dasar kepala batu kamu bisa mikir apa sih? Aku nggak peduli kamu udah lihat. Kamu udah lihat 2 kali harus bertanggung jawab sama aku. Kak Ji tenang aja. Aku pasti bertanggung jawab sampai akhir. Nah gitu dong. Sekarang kita bisa nggak? Kamu mikir apaan lagi? Sekarang kita udah pacaran kan? Sekarang kita. Nggak aku belum siap nggak boleh. Sekarang juga nggak kayak gitu. Nanti kamu bangunnya pelan-pelan. Nggak boleh usil. Nggak boleh ada pikiran macam-macam. Tenang aja Kak Ji kamu kan udah tahu aku. Nanti kamu bangunnya pelan-pelan. Kenapa Kak Ji kamu bilang nggak usil? Ah Kak Ji aku nggak sengaja. Udah deh jangan ngomong. Kak Ji aku mandi dulu ya. Nggak nyangka Kak Ji. Jadi pacar aku. Kamu ngapain? Lihat kamu cantik banget nggak tahan. Jahat. Kemarin malam. Nggak ngapa-ngapain kok. Berani kamu. Siapa? Mr. Bai ada yang mencari Anda. Siapa yang mencari saya? Mr. Bai semalam puas. Puas apa? Oh, Bukan yang kamu pikirkan. Mr. Bai saya mengerti. Tenang saya pasti tidak akan membocorkannya. Kamu mengerti apa sudah bicara yang penting. Siapa yang mencari saya? Saya juga tidak tahu mereka menyebut nama Anda. Katanya kenal orang tua Anda. Kenal orang tua saya. Baik suruh mereka tunggu. Saya akan turun sebentar. Baik. Mr. Bai. Pasangan Anda. Dia tidak enak badan jangan ganggu dia. Saya paham Mr. Bai. Kamu paham apa sudah jangan bicara lagi. Orang yang cari saya di mana? Silakan lewat sini. Anda. Tidak kenal saya ya. Nama saya Zheng Guohai. Ayahmu kenal saya. Ayah saya. Jangan-jangan orang tua ini diutus keluarga khawatir saya belanja besar-besaran. Datang untuk memperingatkan saya ya baru beberapa hari. Saya sudah menghabiskan beberapa miliar ibu mereka berpikir begitu juga wajar. Kalau begitu Anda kenal ayah saya. Saya harus memanggil Anda kakek Zheng. Hahaha bagus-bagus. Kamu masih ingat. Sopan santun bagus. Hormat pada yang tua sayang yang muda tradisi Tiongkok. Tapi kakek Zheng. Anda cari saya untuk apa? Awalnya, saya hanya ingin bertemu denganmu. Melihat seperti apa anaknya Ku Xiaoguo. Sekarang ketemu ternyata bagus. Sopan santun. Benih yang bagus jadi. Saya tiba-tiba terinspirasi. Ingin bicara kerja sama denganmu. Kerja sama apa? Aku ingin. Saya ingin Anda bekerja di perusahaan ini. Tianen Group. Hahaha wah kakek Zheng. Jangan bercanda Anda tidak tahu situasi saya. Dengan kekayaan saya mana mungkin saya perlu bekerja. Hahaha lihatlah. Anda dan ayah Anda. Sangat mirip seperti dicetak dari cetakan yang sama. Bahkan reaksinya sangat mirip. Hahaha tenang saja. Karena Anda memanggil saya kakek Zheng.
maka kakek tidak akan menyakiti Anda. Hahaha. Haha. Pelan-pelan ya. Apa ayah saya juga pernah bekerja di sini? Silakan duduk. Terima kasih. Pemimpin Anda bisa beristirahat di sini. Prosedur masuk kerja serahkan pada saya. Sudah cukup. Pemimpin Anda salah paham. Saya direkomendasikan kakek Zheng untuk mengurus masuk kerja. Anda maksud Zheng Guohai Pak Zheng. Ah, Maka tidak salah lagi. tunggu sebentar. Kok saya jadi pemimpin? Anda adalah Bai Ziming yang baru datang. Halo, Kamu ini siapa? Masih berani berjabat tangan dengan saya? saya ini siapa? Sama sekali tidak sopan. Bicara denganmu. Saya tidak ada yang perlu dibicarakan dengan orang yang tidak punya sopan santun. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Benda berani memaki saya. Kamu tahu siapa saya? Siapa kamu? Saya adalah kepala departemen di Tianqi Company. Saya kira wakil kepala departemen yang baru. Siapa ya? Ternyata anak kecil seperti ini. Saya bilang ya Tianqi Company. Bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Cepat pulang minum susu. Kamu suruh saya pergi ya pergi. Kamu cuma kepala departemen. Mana ada hak kamu memecat saya? Mengapa saya membantu Anda? Bukankah kau belum? Aku telah memerintahkanmu sebagai direktur. Bergegas. Jika aku tidak, apakah Anda memiliki hak untuk memilih di surga? Kau adalah naga. Ini harimau kau jongkok. Aku tidak peduli keluarga apa yang ada di belakangmu. Kau percaya padaku. Biarkan kamu berlutut dan menggaruk kepala. Apakah perusahaan ini menguntungkan? Uang. Tidak ada bedanya dengan kertas bekas di Tianjia. Setiap karyawan Tianqi memiliki puluhan miliar dana. Bagaimana dengan satu kalimat? Aku takut. Jika Anda tekad berlutut dan beri saya 3 suara. Katakan kakek aku salah. Mungkin. Aku akan mengampuni kamu. Anda tidak menyambut saya bisa pergi. Apa yang kau hina? Bagaimana cara mempermalukan Anda? Sesuatu untuk Anda. Sekretaris Yokong, kenapa kau datang sendiri? Bai Ziming Zheng meminta saya untuk membawa Anda masuk. Sekretaris Kong, aku tidak salah dengar. Anda membawa anak itu untuk bekerja. Bai Ziming adalah cucu kering Zheng. Apakah ada masalah dengan saya membawanya masuk? Zheng Lao. Cucu kering. Dia hanya ingin aku pergi. Katakan tidak ingin aku terlihat baik. Bai Ziming tapi Cheng. Diundang secara pribadi. Apakah Anda berani memperlakukan kehidupan seperti ini? Paman Wakil Direktur baru. Dia Killier? Bukankah kau berjanji padaku? Apa posisi wakil direktur ini? Baik sebagai direktur Tianqi. Anda tidak ingin berkontribusi pada perusahaan. Ini adalah kekuatan untuk keuntungan pribadi. Direktur Kong, aku salah. Hei, kau beri aku kesempatan, oke? Tidak dengan sia-sia. Aku baru saja tidak tahu Tarzan. Kau menempatkan aku seperti kentut. Berani-beraninya siapa yang menyuruhmu bicara begitu tentang paman saya? Yakin gak paman saya bisa membuatmu diusir dari Tianqi dengan satu kalimat? Haha, hebat sekali kamu ya. Kamu diam. Kamu mau saya mati ya? Paman, kenapa kamu memukul saya? Kamu adalah direktur utama Tianqi sampah seperti ini. Bukan bisa kamu usir semau kamu. Direktur Wu kamu ini. Benar-benar punya keponakan yang baik. Wu Song, cepat kemasi barang-barangmu pergi. Kamu siapa sih? Paman saya adalah direktur utama di sini. Kenapa kamu bisa mengusirnya? Kenapa tanya saja sendiri ke pamanmu? Saya pukul kamu. Paman, kenapa kamu? Paman, kenapa kamu? Ini namanya karma. Kamu kenali dulu lingkungan kerja, ada masalah bisa hubungi saya kapan saja. Baik, terima kasih Paman Kong.
Sampaikan salam saya untuk kakek Zheng. Baik. Halo ibu. Ziming, apakah kakek Zheng mencarimu? Kakek Zheng ternyata kenal dengan orang tua saya. Saya baru saja masuk kerja, ibu sudah dapat kabar. Benar kakek Zheng yang mengatur pekerjaan untuk saya. Kamu bilang saya sudah punya aset miliaran. Kenapa masih harus bekerja? Bai Ziming, jangan bicara sembarangan. Kamu tahu nggak berapa banyak orang di luar sana yang punya aset triliunan tidak bisa masuk ke Tianqi? Kalau bukan karena kakek Zheng yang menghargaimu, bahkan bertemu kakek Zheng saja sudah mimpi. Ibu, siapa sebenarnya kakek Zheng ini? Apa yang perlu kamu tahu kamu akan tahu sendiri. Ingat, jangan pelit. Manfaatkan dengan baik hubungan yang kamu punya. Jalin hubungan baik dengan rekan kerja di perusahaan. Baik ibu. Halo. Ibu menyuruh saya untuk menjalin hubungan baik dengan rekan kerja. Kenapa ya kok semuanya seperti teka-teki? Sudahlah, ibu pasti tidak akan menyakiti saya. Langkah demi langkah saja. Direktur Bai. Kamu ini ngapain? Pak Bai, Sekretaris Kong meminta saya untuk menjadi sekretaris Anda. Hahaha, tidak perlu. Saya baru saja datang ke perusahaan, saya belum mengenal semua orang, belum membutuhkan sekretaris. Apakah Pak Bai punya pendapat tertentu tentang saya? Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Tidak, Anda salah paham. Sebenarnya saya. Pak Bai, Sekretaris Kong secara khusus menekankan, jika Anda menolak saya harus keluar dari perusahaan. Aduh, Sekretaris Kong, kenapa begitu berlebihan? Kalau begitu Anda bisa sementara mengikuti saya. Terima kasih Pak Bai. Haha, Anda tidak perlu terlalu formal. Memanggil Pak Bai terasa aneh. Kalau begitu Anda bisa membantu saya memberitahu rekan-rekan lain. Katanya saya baru datang. Silakan semua pergi ke Fu Hai Yun Tian, hotel untuk makan saya yang traktir. Baik Pak Bai, saya akan segera pergi. Apa yang terjadi? Saya baru datang ke perusahaan sudah punya sekretaris. Apakah rekan-rekan akan berpikir saya sombong? Sudahlah, ini adalah arahan dari Ketua Kong. Semua masalah dia yang tanggung. Halo manajer Wu, malam ini saya akan mentraktir rekan-rekan makan, tolong atur untuk saya. Baiklah. Pak Bai. Acara makan malam ini sangat penting, apakah Anda sudah siap? Ya. Ada apa, ada masalah apa? Di luar panas, mari kita masuk dan bicara. Pak Bai, sebenarnya saya sudah menyiapkan ruangan terbaik kami. Tapi tiba-tiba Tuan Jia datang dan mengambil alih ruangan kita. Anda tidak bilang padanya bahwa ruangan ini sudah dipesan. Pak Bai, keluarga Jia adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Tiancheng. Bahkan di pusat Jiuzhou Tiancheng, mereka memiliki kekuatan yang bisa mengguncang Tiancheng. Fu Hai Yun Tian tidak bisa melawan mereka. Lalu bagaimana? 4 keluarga besar Tiancheng bisa tidak sopan. Bisa mengambil alih ruangan yang saya pesan. Pak Bai, hati-hati dengan kata-kata Anda. Ada apa, kita punya alasan apa yang kita takutkan? Ada banyak orang, cepat-cepat. Bukan kita punya alasan, tak perlu takut. Panggil dia ke sini, aku mau berdebat dengannya. Wah, mulutmu besar sekali. Aku mau lihat siapa yang tidak punya pisau. Berani cari masalah denganku. Hahaha, Tuan Jia ini adalah Presiden Direktur Fu Hai Yun Tian, dia ingin berkenalan denganmu. Dari mana datangnya sampah ini, pergi sana. Kamu baik-baik saja? Kamu Tuan Jia kan? Mengapa kamu memukul orang? Kamu sangat tidak masuk akal. Dia memintaku untuk masuk akal. Dari mana datangnya anak liar ini? Berani berdebat denganku. Di Jiu You, kata-kataku adalah hukum, tahu? Haha. Dia sangat sombong. Bagaimana tidak terima? Hotel Fu Hai Yun Tian adalah milikku. Di sini tidak menyambutmu, silakan pergi. Hei kamu si kecil. Aku datang ke hotelmu. Itu memberi kamu muka. Sekarang kamu mengusirku, percaya, tidak kalau dengan satu kalimatku. Aku bisa membuat hotelmu bangkrut. Tidak percaya.
Hei, sekarang juga. Semua Fu Haiyuntian di seluruh Jiuyou harus lenyap. Ingat lenyap tahu? Aku menunggumu datang memohon padaku. Hei Direktur Bai. Mengapa Anda datang ke pintu hotel untuk menyambut kami? Manajer Gao begini. Seharusnya kita ada janji untuk makan malam kan? Tapi ada perubahan. Makan malamnya mungkin tidak jadi. Apa yang terjadi? Orang ini bilang dia adalah anak muda dari keluarga Jia di Tiancheng. Tidak hanya mengambil ruang VIP kita tapi juga bilang hotel kita harus lenyap dari Jiuyou. Anak muda keluarga, Jia Wentian. Kamu kenal? Pernah dengar. Mengandalkan nama keluarga Jia. Sombong dan tidak berguna. Orang yang tidak berguna Hei. Hei, orang tua kamu bilang apa? Berani memarahiku? Aku memang memarahimu, kamu si tua. Kamu bilang aku brengsek, kamu itu apa sih? Sudah kuduga kamu memang tidak berguna. Siapa sangka? Kamu masih bodoh, kamu tahu nggak? Tindakanmu sekarang bisa membuat keluarga Jia menghilang dari Jiuyou. Kamu gila ya? Berani bilang keluarga Jia akan hilang dari Jiuyou. Kamu belum sadar ya? Aku memang tidak, tapi dia punya. Dia seorang. Aku lihat saja apa kemampuan dia. Manajer Gao dari kecil sampai sekarang aku bahkan tidak pernah ke Tiancheng, kamu bantu aku membual. Jangan keterlaluannya. Ternyata bukan hanya itu. Tapi juga kampungan sampah seperti ini. Di keluarga, Jia bahkan tidak layak jadi anjing penjaga. Mau membuat keluarga Jia hilang. Mimpi apa sih lucu? Manajer Bai. Anda tahu nggak posisi Anda sekarang? Jangan bilang satu keluarga Jia. Bahkan Tiancheng 4 keluarga besar berkumpul. Anda hanya perlu menggerakkan jari saja. Aku. Posisiku sekarang posisi apa? Anak orang kaya. Manajer Bai, Anda bicara apa sih? Maksud saya posisi Anda sebagai manajer. Sekarang Anda hanya perlu telepon sekretaris Cao. Anda akan mengerti. Halo. Manajer Bai, ada yang bisa saya bantu? Saya suruh kamu datang makan di sini. Kok kamu tidak makan? Anda bercanda, saya hanya sekretaris, bagaimana bisa? Ayolah kamu sekretaris saya suruh ya datang saja. Saya sangat tersentuh, Manajer Bai. Baik, saya segera ke sana. Iya, sebelum kamu datang. Bisa bantu saya urus satu hal nggak? Baik, silakan perintahkan. Manajer Gao ini tidak bisa diandalkan. Sudahlah, lagi pula omongan sudah keluar. Dipukul muka ya sudah. Keluarga Jia di Tiancheng kamu tahu nggak? Tahu ada apa? Saya dan seorang bernama Jia Wentian. Ada sedikit konflik. Tunggu sebentar ya. Ketemu Jia Wentian, putra keempat keluarga Jia. Usia 20 tahun, punya beberapa bisnis. Nggak perlu detail-detail banget. Oke Pak Bai, gimana mau nanganin keluarga Jia? Saya mau keluarga Jia lenyap. Oke, saya ngerti. Nggak merasa ini agak susah. Maksud Bapak apa kalau urusan kecil aja nggak bisa nanganin? Gimana bisa jadi sekretaris Bapak? Urusan kecil. Pak Bai, perkiraan waktu penanganan 5 menit. Setelah selesai saya langsung ke Fu Haiyuntian. Gak akan bikin Bapak nunggu lama. Nggak apa-apa, santai aja. Oke. Siapa si Cao Yu itu? Sekretaris Bapak, Pak Bai. Cuma keluarga Jia. Nggak akan bikin sekretaris Cao susah. Saya baru tahu dia sekretaris saya. Siapa sih sekretaris yang bisa tenang aja ngadepin urusan bikin satu keluarga lenyap? Urusan besar gitu. Kalian datang buat ngeliatin saya ketawa ya? Hei kalian. Satu telepon aja mau bikin keluarga Jia bangkrut. 3 dari 4 keluarga besar gabung aja nggak bisa. Kalian datang buat bercanda ya, mereka nggak bisa. Bukan berarti orang lain juga nggak bisa. Oh. Oke. Saya mau lihat gimana kalian main. Hei ayah Jia Wentian, kamu ngapain sih? Kenapa ayah saya nggak ngapa-ngapain? Oke, kamu jelasin baik-baik. Kenapa keluarga Jia bisa dikeluarin dari 4 keluarga besar Tiancheng? Dihapus. Ayah nggak bercandakan. Bercanda harta keluarga kita. Sudah dibekukan. Orang-orang yang dekat sama kita menghindari kita.
Keluarga Jia hampir lenyap. Apa? Kalian-kalian yang ngelakuin ya? Siapa lagi yang kamu ganggu? Manajer Gao mana? Manajer Gao lama nggak ketemu. Ting Jia Yo, kamu punya anak yang hebat. Tidak hanya merebut ruangan Pak Bai dari perusahaan kami, dia juga berani mengancam akan membuat semua bisnis miliknya bangkrut. Sungguh sombong sekali. Direktur Gao ini salah paham. Semua ini salah paham. Tanya saja Pak Bai. Apa salah pahamnya? Pak Bai. Cao Yu, kamu datang. Sekretaris Cao, Anda adalah Sekretaris Cao. Dia yang menghina saya hari ini. Keluarga Jia berani mengancam akan membuat semua bisnis saya bangkrut total. Oh begitu. Jadi begitu hanya membuat keluarga Jia hilang. Apakah terlalu murah bagi mereka? Bagaimana kalau? Cukup seperti ini. Sebelumnya saya tidak menyadari. Paman Kong mengatur. Sekretaris ini sangat picik. Sekretaris Cao, semua ini salah paham. Dengarkan penjelasan saya. Tidak ada yang perlu dijelaskan Pak Bai, sudah. Cukup baik hanya membuat keluarga Anda hilang. Jika saya yang menangani, Anda tahu akibatnya. Sekretaris Cao, semua ini. Jia Wentian ini perbuatannya sendiri. Keluarga kami tidak tahu masalah ini. Benarkah? Tapi mengapa dalam penyelidikan saya, keluarga Jia sudah mulai menyerang bisnis Pak Bai? Ini berani menyerang? Direktur perusahaan kami sudah cukup baik bagi Anda. Saran saya jangan terlalu jauh. Baik-baik kenapa? Saya hanya ingin membuat Bai Ziming bangkrut. Kenapa keluarga saya diperlakukan seperti ini? Jia Wentian. Saya tidak terima. Kami adalah 4 keluarga besar di Tiancheng yang membuat Tiancheng gemetar. Kenapa harus merendahkan diri? Kepada anak muda itu, siapa dia? 4 keluarga besar lupa dengan perusahaan kami. Direktur Gao kami. Tidak bermaksud begitu. Pak Bai, bolehkah saya menangani keluarga Jia? Berani menghina Anda, saya akan membuat mereka membayar. Sekretaris Cao, Pak Bai, dengarkan penjelasan saya. Semua ini karena Jia Wentian. Yang kamu lakukan sendiri. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Jia. Jia Wentian adalah anakmu ya? Ya. Meskipun ayahku sudah meninggal. Tapi kalau aku melakukan kesalahan, ayahku pasti tidak akan ragu membantu aku, bukannya memilih untuk melemparkan kesalahan ke anaknya sendiri. Kamu sebagai ayah yang memanjakan anak. Kalau ada masalah, semua tanggung jawab dilemparkan ke anak. Benar-benar membuatku tidak menghargaimu. Kamu mau bagaimana ya sudah, aku tidak peduli. Aku mengerti, Direktur Bai. Manajer, tolong pesankan kamar untukku. Sudah. Direktur Gao hari ini benar-benar membantu aku besar. Direktur Bai, kamu terlalu merendah. Aku juga tidak melakukan apa-apa. Jangan-jangan hari ini tidak ada Direktur Bai. Kamu anggap saja aku karyawan baru Xiao Bai ya? Kita tidak pulang kalau belum mabuk. Cao Yu. Kenapa kamu di tempat tidurku? Direktur Bai, kamu sudah bangun tadi malam. Kamu yang membawa aku pulang. Lalu kenapa kamu di tempat tidurku? Tadi malam aku juga agak mabuk. Setelah mengurus kamu, tidak sadar langsung tidur. Kita tidak terjadi apa-apa kan? Terjadi apa? Yaitu. Berhenti, jangan bergerak. Direktur Bai, kamu mimisan. Kamu pakai baju dulu. Direktur Bai, kamu tidak suka bau alkohol di bajuku. Kamu sekarang dalam keadaan apa kamu sendiri tidak tahu? Seorang perempuan tidak boleh sembarangan menunjukkan tubuh di depan laki-laki. Kamu tidak tahu. Laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat. Ayahku pernah mengajariku, tapi dia sudah meninggal lama. Kamu belum pernah punya pacar. Gadis ini kemampuan kerjanya cukup kuat, tapi pengetahuan fisiologinya benar-benar nol.
Cao Yu, kamu ingat. Selain pacar tidak boleh di depan siapapun. Melepas baju. Apakah Pak Bai bisa disebut pacarku? Apakah Pak Bai bisa disebut pacarku? Pacarku. Ah, kamu bercanda ya? Aku kan sudah punya pacar. Bai Ziming, kamu sudah bangun. Sial, kenapa dia pulang sekarang? Kalau dia menemukan kita berdua, aku pasti mati. Pak Bai itu temanmu di luar. Ah, itu pacarku. Orang yang bisa lepas baju di depanmu. Sudah begini masih mikir lepas baju, cepat-cepat cari tempat sembunyi. Jangan sampai dia menemukanmu. Kenapa sih? Ah, nggak ada waktu jelasin. Cepat sembunyi. Kamu kok lambat banget? Bangun telat jadi agak lambat. Males banget makan ini dulu. Kamu ngapain? Ah, panas banget, aku kipas-kipas. Cuaca begini masih panas. Jangan-jangan kamu kurang sehat ginjal. Ah, masa sih? Pinggangku sehat, ginjalku sehat, tubuhku sehat. Aku nggak percaya. Mau cek? Jahil banget, cepat makan. Tunggu dulu. Ada apa? Kamarnya di atas berantakan, belum diberesin. Nah, kebetulan aku bantu beresin. Kamarmu kayak sarang anjing. Kamu kenapa lagi? Ah, nggak, kamarnya berantakan, belum diberesin. Aku takut ini bisa mempengaruhi imagemu di mataku. Kamu sudah menyewa kamar ini selama 5 tahun. Aku tahu sifatmu. Aku nggak tahu. Haha, bukan aku yang bilang. Kamu ini cowok harus belajar. Merapikan kamar, tahu nggak? Lihat berantakan begini. Tinggal di sini nyaman apa nggak? Ini. Ini HP. HP ini kenapa? Ah, ini aku. Ini pasti bukan HP kamu kan? Ini dari mana? Ah. Kamu kaget ya? Ah, Ini bukan hadiah kejutan yang kamu siapkan untukku ya? Hadiah kecilku. ahahaha. Haha, iya. Benar begitu. Aduh, terima kasih ya, ini pertama kalinya ada pria yang memberi hadiah untukku. Cuma sebuah ponsel dan dompet. Untukmu itu cuma ponsel tapi buatku berbeda. Aku berangkat kerja. Ponsel. Waduh, Cao Yu. Bagaimana kabar Cao Yu? Tapi ponselku. Ponselmu diambil pacarku. Tapi tenang, aku pasti akan mengambilnya kembali. Tapi jadwal kerjaku hari ini. Semua ada di dalamnya. Aku izinkan kamu istirahat sehari. Istirahatlah dengan baik hari ini. Bagaimana bisa begitu, aku sekretarismu? Mana ada direktur kerja sekretaris istirahat? Bukankah kamu sekretarisku, aku suruh kamu istirahat. Ya, istirahatlah dengan baik, dengar tidak? Ya sudah. Hahaha, begitu dong. Kamu pulang dulu ya, aku pasti akan mengambilnya kembali untukmu. Baik. Ah, ini apaan sih? Hanya bisa berdoa agar Kak Dong jangan melihat ponsel itu, ya pasti ketahuan. Halo, Teman lama kamu tidak ingat aku. siapa ya?
Hei, aku Wu Feng teman sekelasmu. Ah Wu Feng ya. Kamu cari aku ada apa? Begini nih ketua kelas kita Jiang Haibo. Malam ini, mau mengadakan reuni. Di Fu Hai Yun Tian kamu ada waktu tidak? Wah waktuku agak sempit. Kayaknya tidak bisa. Disesuaikan saja waktunya pasti bisa. Ya sudah jam 7 malam jangan sampai terlambat. Halo. Reuni alumni. Mereka yang selama 4 tahun bahkan tidak bisa ngobrol 3 kalimat. Ngadain reuni alumni. Bai Ziming aku udah nunggu lama. Aku Wu Feng kamu nggak inget aku. Ah maaf aku lagi sibuk banget. Kamu aduh ketua kelas udah sampai. Ayo kita naik bareng yuk. Lau Bai duduk sini aduh. Itu tempat duduk kamu ya. Ah tempat ini udah ada yang punya. Tempat ini buat pelayan bawa makanan nggak nyaman. Aku sengaja suruh Lau Bai duduk sini. Itu tempat yang aku siapin buat kamu. Itu. Ah nggak apa-apa. Karena semua udah pada dateng ayo mulai. Ketua kelas kamu udah kaya ya? Aku dengar makan di Fu Hai Yun Tian. Minimal harus 100.000. Nggak apa-apa cuma buka perusahaan kecil. Nilai pasar cuma beberapa juta aja nggak apa-apa. Ketua kelas kamu terlalu rendah hati. Ngomong-ngomong Ziming, pas sekolah kamu yang paling rendah hati sekarang udah lulus. Kamu ngapain aku kerja di perusahaan? Hah ternyata cuma karyawan. Hahaha Bai Ziming. Kamu nggak lihat kamu ngeblok orang. Nggak ada mata. Yanyan dateng cepat duduk. Sebenarnya yang paling rendah hati di kelas kita itu Yanyan. Dia putri keluarga Lu di Tiancheng. Keluarga Lu itu, salah satu dari 4 keluarga besar di Tiancheng. Benar keluarga Lu. Sekarang cuma 3 keluarga besar. Lagi pula statusku nggak ada apa-apanya. Dibandingin sama yang bikin keluarga Jia hilang dalam semalam. Aku cuma orang biasa aja. Apa keluarga Jia hilang dalam semalam? Itu pasti orang yang sangat hebat. Setahu aku kayaknya namanya Bai Ziming. Bai Ziming. Jangan-jangan teman kita Bai Ziming. Hahaha. Ketua kelas kamu bercanda ya? Bai Ziming cuma karyawan. Gajinya 3.000 sebulan aja udah banyak. Mungkin nggak sebanding sama pelayan keluarga Jia. Iya. Tapi Bai Ziming bisa punya nama yang sama dengannya. Itu keberuntungannya juga sih cuma nama yang sama. Kalau kalian keterlaluan Bai Ziming itu bapakmu ya. Ada urusan apa kamu sampai segitunya membelanya? Kamu ngomong apa? Mau berantem ayo yuk ayo. Ah takut sama kamu ayo udah. Kita semua teman sekelas. Saling baik-baik aja ya. Ngomong-ngomong Yanyan. Itu kamu ya? Apa? Itu kamu yang menyerang keluarga Jia. Haha kamu salah orang. Sudah Yanyan Bai Ziming ini cuma karyawan biasa. Kebetulan namanya sama Bai Ziming. Kamu tadi datangnya gimana? Aku naik taksi. Hahaha. Ketua kelas apa ku bilang? Dia tuh gak bakal mampu beli mobil. Iya gitu aja. Ada juga yang buru-buru bela majikannya. Kamu. Udah. Bai Ziming ini meski gak sukses-sukses amat. Tapi untungnya masih muda. Mudah. Bisa menghasilkan lebih banyak uang buat bosnya ya? Hahaha. Bai Ziming jangan marah ya kita semua. Cuma ngomong jujur aja kok. Aku ke toilet dulu maaf ya. Aku juga. Kalau bukan ketua kelas dia gak bakal bisa masuk. Hahaha. Iya juga ya. Mana kayak ketua kelas kita muda sukses. Ketua kelas jangan lupa kita. Teman-teman lama ini. Gampang-gampang ada apa-apa bilang aja. Ketua kelas dermawan, ya ketua kelas. Tuan Bai. Manajer Wu kamu buru-buru banget. Ada apa ya? Aku dengar Tuan Bai. Kamu ngadakan reuni di lantai atas. Aku mau datang buat minum sama kamu.
Nggak perlu, kita kan teman sekelas. Lagi pula mereka suka pamer. Apalagi aku nggak dekat sama mereka. Oh gitu ya. Kalau soal acara makan malam Pak Bai. Makananmu biasa aja kok. Kita kan teman sekelas, biar aku yang bayar. Oke Pak Bai, aku duluan ya. Ya udah, sana-sana. Maaf ya ganggu waktu kalian. Kukira kamu malu dan kabur. Masa masih berani balik sih? Ran ngomong apa sih? Bai Ziming, jangan dipikirin ya. Ran gak sengaja kok, gini aja deh. Makanannya udah datang, kamu makan banyak ya. Lagian ini kan pertama kalinya kamu kesini. Nggak kayak aku yang udah langganan. Biasa aja sih, kayaknya makanannya kurang enak. Dibilangin gemuk malah ngeles. Kalau bukan karena ketua kelas yang traktir, kamu nggak bakal bisa makan di sini. Nggak layak. Koko, aku udah sering ke hotel ini. Hahaha, dia udah beberapa kali kesini. Jangan-jangan kamu kesini buat minta-minta. Wang Daceng. Kamu nggak bisa diam ya. Lagi-lagi Blaine tuh, lihat nggak udah. Kalau kalian berdua masih bertengkar. Killier sana bertengkar. Bai Ziming. Aku minta maaf atas nama mereka, ayo kita minum. Minum nggak usah deh. Kenapa, apa kamu merasa aku sebagai ketua kelas nggak layak minum sama kamu? Nggak, bukan itu maksudku. Ketua kelas minum sama kamu itu udah ngasih muka. Jangan nggak tahu diri ya. Oke, sampai di sini aja. Nah gitu dong Daceng. Kamu juga minta maaf sama Bai Ziming. Ayo Bai Ziming, aku minum sama kamu. Aku tahu, sampai di sini aja. Hehe. Minumannya nggak usah diminum. Yanyan, ayo aku minum sama kamu. Aku nggak bisa minum alkohol. Nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, Yanyan, pacarmu kok nggak datang? Saya tidak punya pacar. Wah, sayang sekali. Kamu suka tipe yang gimana? Nanti aku bantu cariin deh. Aku suka tipe kayak Bai Ziming. Yang Yanyan maksud itu. Bai Ziming yang bikin keluarga Jia hancur itu kan? Betul, dan jangan panggil aku Yanyan. Kita nggak akrab. Waduh, aku. Dia udah punya pacar. Jangan suka sama aku. Bai Ziming. Yang Yanyan maksud itu Bai Ziming yang bikin keluarga Jia hancur. Ada hubungannya sama kamu apa? Cuma gitu aja kok. Nggak tahu deh cewek mana yang mau sama kamu. Pacarku nggak buta kok. Dia cantik lagi. Waduh, nggak punya kemampuan apa-apa. Tapi jago banget ngebual. Pacarmu cantik, bawa keluar dong biar kita semua lihat. Aku bawa ya biar gak dibilang bohong. Biar kalian gak bilang aku bohong. Halo. Halo Kak Dong. Bisa datang ke Hotel Fuhayun Tian gak? Bai Ziming, kamu mabuk ya? Gak. Teman-teman pada minum sama aku. Tapi kamu nggak boleh minum kayak gitu, lihat aja ngomongnya nggak jelas. Aku nggak mabuk. Bisa datang gak? Tunggu bentar, aku langsung ke sana. Pacarku langsung datang. Wah, aktingnya mirip banget. Nih bayar aktor pasti mahal ya? Sia Yanran sama kalian semua. Kenapa sih kalian pada ngejek dia? Bai Ziming ngapain sih sama kalian? Wu Feng, kamu ngapain sih sama kita? Bai Ziming emang nggak punya kemampuan. Masa nggak boleh kita ngomong? Lau Bai nggak punya kemampuan, kalian semua. Cuma bisa bandingin dan menjilat, nggak lebih baik dari dia. Kamu jelasin siapa yang menjilat ketua kelas? Aku nggak bilang kamu menjilat, kamu aja. Jelas-jelas ketua kelas suka sama Elvian. Pernah lihat kamu nggak? Wu Feng, kamu mau mati ya? Wu Feng, kamu jelasin dong. Itu arti sebenarnya. Aku kasih tahu kamu dan ketua kelasmu. Elvian jelas-jelas suka sama Ziming. Ada hubungannya sama kamu apa dia lihat kamu? Dia juga nggak lihat kamu kan? Wu Feng, kamu lebih baik jelaskan dengan jelas. Kalau nggak aku bakal bikin kamu malu, muka kamu udah nggak enak ya. Udah terang-terangan. Nggak ada artinya. Yanyan, dengerin aku. Lau Bai, bangun, udah kenyang.
Pak Dong, kenapa Anda datang gak kasih tahu aku? Biar aku bisa menjamu Anda bangun Lau Bai. Bai Ziming, kamu gak apa-apa kan? Lau Bai bangun, ada cewek cantik cari kamu. Bai Ziming, jangan-jangan pacar yang Bai Ziming bilang. Itu dia ya. Bangun. Kak Dong. Kamu kenapa datang? Kalian semua lihat nggak? Ini pacar aku. Dia cewek tercantik di dunia. Kamu bilang gak mabuk, lain kali kayak gini aku gak peduli lagi. Maaf semuanya Bai Ziming, aku bawa dulu. Pak Dong, Anda nggak ingat aku ya, aku Jiang Haibo. Beberapa hari lalu kita ngobrol soal kerjasama. Maaf ya, aku gak mau bahas kerjaan dulu. Pak Dong, waktu Bai Ziming masih sekolah, aku sering bantu dia. Kamu tadi bilang Bai Ziming kerja part-time kan? Kenapa sekarang mulai nyaman? Minggir. Kayaknya ini bukan reuni kelas ya. Lebih kayak pameran, aku pergi dulu. Cuma orang yang hidup dari orang lain aja. Aku duluan ya. Aku antar kamu sekalian bayar. Itu Manager Wu dari Fu Hai Yuntian. Kekayaannya nggak terhitung ketua kelas. Bai Ziming juga kenal Manager Wu ya? Nggak mungkin. Manager Hao, salah, Manager Wu ada urusan. Manager Wu, aku mau bayar. Tagihan kalian Bapak Bai udah bayar. Jangan-jangan Bapak Bai itu. Bai Ziming ya, Bapak Bai itu. Direktur Hotel Fu Hai Yuntian. Apa? Menerbu Bapak Bai yang Anda bilang. Apa ada hubungannya dengan keluarga Jia? Beberapa hari yang lalu, ada seorang pemuda dari keluarga Jia datang untuk menantang Tuan Bai kami, tapi Tuan Bai kami menghancurkan seluruh keluarganya. Haha, kenapa kalian tanya ini? Bukan nama yang sama. Dia adalah Bai Ziming yang memusnahkan keluarga Jia. Tidak mungkin. Dia cuma pekerja biasa, tidak mungkin. Kamu pikir kamu siapa berani bicara begitu tentang Tuan Bai? Tuan Bai masih ingat persahabatan sekolah kalian. Jadi dia tidak suka berdebat dengan kalian. Tapi jangan anggap aku seperti Tuan Bai. Kalian harus bersyukur bahwa setelah menghina Tuan Bai, masih bisa berdiri di sini dan berbicara denganku. Sekarang sebelum aku marah, cepat pergi. Jangan sampai aku melihat kalian lagi. Aku tahu dia bukan hanya seorang pekerja biasa. Kenapa kalian semua menatapku? Aku mana tahu, kalau dia begitu hebat tapi berpura-pura lemah. Aku salah apa? Aku tertipu olehnya. Aku tidak salah. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Aku tahu kamu tidak akan menghindariku tanpa alasan. Aku mengira ponsel ini adalah hadiah darimu. Ternyata itu milik orang lain. Kenapa kamu menyembunyikan ini dariku? Apakah kamu benar-benar jatuh cinta dengan orang lain? Cao Yu. Cao Yu. Jangan ganti baju di depan pria lain. Apakah kalian sudah melakukan itu? Bukan tidak tahu apa-apa tentang pengetahuan dasar. Kamu tunggu nanti. Aku akan memperkenalkan pacarku padamu. Biarkan dia mengajari kamu pengetahuan ini. Apa sekretaris itu? Hanya kemampuan kerja yang kuat. Sebenarnya dia seperti kertas putih. Hei, jangan ganti baju di depanku. Itu akan membuat Nyonya Dong salah paham. Seperti aku ini. Tidak banyak pria sebaik aku yang bisa memberitahumu hal-hal ini. Kamu seharusnya senang diam-diam. Pria sejati seperti aku tidak banyak. Kamu patut bersyukur. Bai Ziming. Kepalaku sakit sekali. Jangan minum alkohol sebanyak ini lagi. Aduh, ini bukan ponsel Cao Yu. Kenapa ada di sini? Aku ingat kemarin mengundang Kak Dong datang, dia tidak melihat rahasiaku. Salah paham padaku. Bagaimana ini? Apa aku harus bilang? Kami hanya tidur bersama, tidak melakukan apa-apa. Hantu saja tidak percaya. Tidak, aku harus pergi ke kantor dulu. Hidup atau mati, aku harus menjelaskan pada Kak Dong.
Cao Yu dibawa oleh seseorang bernama Dong Bing. Kamu yakin orang itu bernama Dong Bing? Ya, dia bahkan bilang dia pacarmu. Mencari Cao Yu untuk memastikan urusanmu. Kenapa Xiao Bai? Selesai mati haremku akan terbakar. Harem. Kak Gao, aku tidak punya waktu untuk menjelaskan sekarang. Aku pergi dulu urus apapun di kantor. Aku pergi. Harem Cao Yu. Xiao Bai ini benar-benar pria brengsek. Bai Ziming, kenapa kamu datang? Mener Bai Kak Dong mengajakku. Mendiskusikan beberapa pengetahuan fisiologi semua untuk Anak ini ngawur. Aku sudah tahu kamu menipuku. Bukan aku bilang Bai Ziming, di matamu aku adalah wanita yang tidak mengerti apa-apa ya? Tidak, bagaimana mungkin? Kak Dong di mataku, selalu tampan dan menawan. Tidak terlalu tampan. Diamlah. Kak Dong, aku bukan. Hormat tidak ingin memberitahumu. Hal itu benar-benar mudah disalahpahami jika kamu mengambil kesempatan menyakiti Cao Yu. Kamu lebih buruk dari binatang. Bagaimana mungkin situasi itu? Aku selalu menganggapnya seperti adik. Mener Bai, aku sekretarismu, bagaimana bisa jadi adikmu? Aku lebih tua, apa yang aku bilang itulah kamu. Aku tahu Tuan Kong berjasa padamu, tapi dia tidak bilang kamu tidak boleh menganggap Bai Ziming sebagai kakak. Itu benar. Jadi dengarkan Bai Ziming, anggap saja dia kakakmu. Kalau dia mengganggumu, beritahu aku. Lihat bagaimana aku menghajarnya. Masa sih? Bai Ziming mana keluar sekarang? Kamu siapa sih? Kamu kan yang nipu adikku. Aku kenal kamu. Aku Elve Zhenqi, putra ketiga keluarga Elve dari Tiancheng. Elvian itu adikku. Aku ingat sekarang. Kamu berani banget nipu adikku. Aku aja hampir nggak kenal dia, mana mungkin aku nipu adikmu. Kamu masih berani ngomong adikku. Dari kemarin pulang terus-terusan nyebut namamu. Nggak mau makan, nggak mau minum. Dan bilang sendiri kamu nipu dia, dasar brengsek, kamu masih mau nggak ngaku? Bagus deh, kok kamu nambah lagi. Kok bilang nambah lagi? Ya, aku memang ngaku itu teman sekelasku. Tapi pas sekolah aku nggak pernah ngobrol sama dia, mana mungkin aku nipu. Dasar brengsek, kamu habiskan adikku terus nggak mau ngaku ya? Dasar playboy. Kamu jelasin dong, jangan sampai aku lapor kamu fitnah. Beneran deh, kamu aja bilang. Gimana aku habiskan adikmu? Adik, jangan takut, keluarga kita LV ini pasti nggak akan bikin kamu rugi. Kak, dia itu yang bikin keluarga Jia hilang. Haha, kamu bilang apa? Kalau kamu nggak mau keluarga kita LV juga hilang, baiknya kamu lepas dia sekarang. Hahaha. Baiklah Tuan Bai, hahaha. Kalau aku bilang semua ini cuma salah paham, kamu percaya nggak? Aku percaya setan. Kebetulan adikmu datang. Ayo aku tanya, gimana aku nipu kamu? Kemarin malam di hotel kenapa kamu nggak ngaku identitasmu? Aku bukan. Kamu mau aku ngaku apa aku nggak mau ribut? Aku tenang-tenang aja, jadi anak orang kaya nggak bagus ya? Aku suka kamu, kita nikah. Kamu lihat nggak adikmu ini otaknya ada masalah ya? Gak usah pedulin kakak kita, hari ini bisa langsung urus surat nikah. Kamu bercanda ya? Aku kan punya pacar. Aku nggak peduli. Gimana di sekolah aku nggak lihat kalau kamu orangnya gila begini? Aduh, beneran deh. Lau Bai, kamu di mana? Saya di kantor pacar saya. Lau Bai, aku mohon tolong aku. Wu Feng, kamu di mana? Saya di grup Sui, mereka menahan saya. Halo. Ada yang kenal grup Zuoi? Sepertinya saya pernah dengar perusahaan Fortune 500. Tianqi pernah merekrut Gu Zhengwo di perusahaan ini. Gu Zhengwo ya wakil presiden Tianqi. Juga atasanmu. Tidak bisa menunggu lagi, saya harus segera ke sana. Nama apa perusahaan Zuoi? Naik mobil saya saja. Bai Ziming. Bukan, saya benar-benar tidak kenal dia. Kami benar-benar teman sekelas. Saya tidak bermaksud begitu. Pulang cepat. Apa yang bisa terjadi? Segera nanti kamu tahu.
Lau Bai, tenang dulu. Apa yang sebenarnya terjadi hari ini datang kerja? Mereka bilang saya menyalahgunakan dana perusahaan sampai 1 triliun. Saya hanya karyawan, apalagi menyalahgunakan dana. Walaupun saya tidak berani menyentuh uang sebanyak itu. Menyalahgunakan dana perusahaan secara pribadi jumlah besar bisa dihukum seumur hidup. Apa? Lau Bai, saya benar-benar tidak menyalahgunakan dana. Tolong aku. Tenang, saya di sini. Berani sekali. Bai Ziming ya. Benar-benar pikir jadi direktur Tianqi bisa berbuat semaumu. Kamu siapa? Saya Gu Beian. Direktur Bai, dia satu-satunya anak Gu Zhengwo. Mr. Gu di antara kita. Pasti ada banyak kesalahpahaman teman saya. Dia hanya karyawan kecil, tidak mungkin menyalahgunakan harta sebesar itu. Di sini tertulis jelas. Dan ada tanda tangan temanmu Wu Feng, lihatlah. Direktur Bai, ini benar. Tidak mungkin, saya tidak pernah menandatangani. Bukti jelas. Masih mau membantah. Mr. Gu, jangan buru-buru. Mungkin ada orang lain yang menyalahgunakan dana. Teman saya, dia hanya menandatangani dokumen. Sepertinya Anda ingin melindunginya. Jika teman saya tidak bersalah, saya pasti akan membela keadilan untuknya. Status direktur Tianqi bukan untuk menyalahgunakan kekuasaan. Menyalahgunakan kekuasaan. Saya tidak. Lalu apa yang Anda lakukan sekarang? Anda melindungi seorang kriminal yang menyalahgunakan dana perusahaan Bukan dalam itu jumlah besar. tujuan saya datang ke sini. Saya hanya ingin menyelidiki masalah ini dengan baik. Bukti sudah jelas, apalagi yang perlu diselidiki. Lalu Tuan Gu, mengapa Anda begitu keras memegang dokumen ini dan menolak permintaan penyelidikan kami? Anda mencurigai saya yang menyalahgunakan dana ini. Saya tidak berani mencurigai Anda, kami hanya ingin menyelidiki ulang masalah ini dengan baik. Ziming, jangan lancang. Ini adalah grup Izuo, kapan Anda berhak ikut campur? Direktur Zi adalah direktur resmi Tianqi, berhak untuk terlibat dan menyelidiki kejadian ini. Oh. Saya hampir lupa. Dia hanya seorang direktur kecil, bukan? Ayah saya adalah atasan langsungnya. Ayah saya sudah menyetujui hasil dari masalah ini. Mana mungkin seorang direktur berani mempertanyakannya? Anda Bai Ziming siapa? Itu urusan saya dan Tuan Gu. Tidak perlu Anda ikut campur. Benarkah? Saya ingin mendengar. Apa pendapat Direktur Bai? Bai Zipeng ya. Tidak menyangka seorang direktur yang baru saja menjabat. Kurang dari sebulan. Bahkan tidak menghormati saya. Kalau begini terus Anda pasti tidak akan menghormati seluruh Tianqi. Saya tidak pernah bermaksud tidak menghormati Anda. Saya hanya meragukan. Kejadian penyalahgunaan dana ini, saya meminta penyelidikan ulang. Berani sekali Anda. Saya sebagai wakil direktur Tianqi, hasil yang saya putuskan. Kamu berani mempertanyakan apalagi yang tidak kamu berani? Ada banyak hal yang tidak saya berani. Tapi hal ini tidak termasuk di dalamnya. Bai Ziming, kamu sekarang dipecat. Mulai sekarang kamu bukan lagi karyawan Tianqi. Mr. Gu, Anda tidak bisa seperti ini. Direktur Bai ditempatkan di Tianqi langsung oleh Kong Fen. Lalu bagaimana Kong Fen hanyalah seorang sekretaris? Kalau berani, suruh dia datang langsung menemui saya. Kamu benar, memang saya. Sekarang kamu tidak punya posisi sebagai direktur Tianqi. Di hadapan saya kamu bahkan tidak lebih dari seekor anjing. Apa yang kamu punya untuk melawan saya, Lau Bai? Maaf ya. Saya telah menarik kamu ke dalam Apa masalah yang ini. perlu dimaafkan dulu? Ketika kamu berdiri di sisi saya membela saya, tekanan yang kamu hadapi tidak lebih kecil dari ini. Tenang saja, selama kamu tidak bersalah. Saya pasti akan menyelamatkan kamu, tunggu sebentar. Apakah dengan membayarkan 1 triliun untuknya, masalah ini bisa selesai? Selama kamu bisa menutupi lubang 1 triliun itu, saya dan ayah saya bisa mempertimbangkan untuk tidak menuntut tanggung jawab ini. Baik, 1 triliun ini. Saya yang akan membayarnya. Direktur Bai, tidak bisa, ini semua aset Anda. Bagaimana kamu tahu? Saya lihat saat mengurus dokumen masukmu. Ada hal yang lebih penting daripada uang. Lau Bai, kamu tidak perlu ikut campur. Saya yang akan tanggung ini. Ini bukan salahmu, kenapa kamu yang tanggung? Baik, dengan hasil seperti ini, apakah kalian puas? Bai Ziming, bisakah kamu lebih bodoh lagi? Untuk seorang sampah seperti ini, kamu rela mengorbankan semua asetmu. Dia teman saya. Teman yang baik asal kamu bisa menutup 1 triliun ini. Tanggung jawab sampah ini tidak akan saya tuntut TAPI Bai Ziming. Kalau 1 triliun yang ditinggalkan ayahmu habis, kamu akan jadi sampah. Kamu masih yakin melakukan ini? Banyak bicara.
Kalau begitu saya akan memenuhi keinginanmu, Wakil Direktur Gu. Kamu langsung memecat jabatan cucu saya. Apakah kamu bertanya pada saya? Kakek Zheng Paman Kong. Anak baik. Antara teman dan keuntungan. Kamu masih memilih teman. Bagus, aku tidak salah menilai orang Zheng Guohai. Apakah kamu juga akan melindungi mereka? Jangan bicara begitu kasar. Apa yang dimaksud dengan melindungi Bai Ziming? Tidak melakukan kesalahan apapun, bagaimana bisa disebut melindungi? Kakek Zheng. Dia baru saja mengatakan padaku, 1.000 miliar ini dia yang mencurinya. Kamu bohong, benarkah begitu? Kakek Zheng, Anda tidak bisa mendengarkan omongannya. Aku baru saja memastikan bukti itu lagi padanya bukti. Ini yang kamu maksud ya, amplop dokumen. Saksi dan bukti semuanya ada di sini. Ada tanda tangan Wu Feng di dalamnya, aku yang menyelidiki. Bagaimana bisa tidak begitu, Zheng Guohai? Aku tahu kamu ingin melindungi cucu angkatmu. Tapi pikirkan baik-baik. Kamu sebagai direktur perusahaan besar, memutarbalikkan fakta. Apa konsekuensinya? Masih ingat aku direktur perusahaan besar. Tapi siapa yang memberi kamu hak dan keberanian bersikap begitu lancang di hadapanku? Wakil Direktur Gu. Di matamu, apakah benar-benar ada aku sebagai direktur? Xiao Fen, tunjukkan bukti pada mereka. Ayah, jumlah 1.000 miliar, apakah tidak terlalu besar? Jika ketahuan meskipun kamu wakil direktur perusahaan besar, tidak bisa melindungi kita, tenang. Aku sudah siapkan semuanya, nanti kamu bawa dokumen ini. Cari kambing hitam untuk menandatanganinya. Nanti dia tidak bisa membersihkan namanya. Dan kita bisa tidur nyenyak. Kamera ini. Orang di ruang kontrol sudah aku ganti nanti. Hapus rekaman pendek ini, tidak ada yang tahu kita yang melakukannya. Wakil Direktur Gu tidak menyangka. Rekaman kamera ini bisa dipulihkan. Semua dia yang menyuruhku melakukannya. Dia semua kamu. Kamu berpura-pura apa? Presiden Bai ini daftar masuk baru. Letakkan saja, aku akan lihat besok. Tapi beberapa orang itu masih menunggu Anda. Kalau begitu kamu saja yang pergi. Dulu ketika baru datang ke perusahaan besar, Paman Kong juga yang merawatku. Sudah diputuskan, istriku masih menunggu di rumah. Ayo kita pergi menjenguk kakek Zheng. Zheng Lao. Orang tua itu benar-benar kekanak-kanakan. Mau pensiun ya bilang aja langsung. Masih harus bikin ujian segala. Awalnya aku benar-benar mengira bisa menikmati hidup sebagai anak orang kaya. Udah nggak ngomong lagi, istriku masih nunggu di rumah. Urusan perusahaan serahkan sama kamu.